Saudara, penolakan keras Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja telah terjadi sejak awal pekan. Beberapa tokoh agama juga sudah berusaha untuk mendamaikan suasana dengan menyarankan pemerintah agar berdiskusi dengan para penolak aturan sapu jagat ini. Nah, bagaimana mendinginkan suasana ini agar Undang-Undang Cipta Kerja ini tak lagi menjadi polemik? Kami akan membahasnya bersama Ketua PBNU, Pak Marsudi Suhud. Selamat pagi, Pak Suhud. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga ada Sekjen Muhammadiyah, Pak Abdul Muti. Selamat pagi, Pak Muti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga nanti akan bergabung bersama kita pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti. Tapi saya mau ke Pak Suhud dulu. Pak Suhud, kemarin Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menyampaikan atau memberikan pernyataan soal Undang-Undang Cipta Kerja ini setelah disahkan. Menurut Anda ini sudah merupakan langkah yang tepat untuk menanggapi gelombang unjuk rasa yang terjadi hari-hari ini? Ya, itu pasti dan seharusnya. Dan memang mestinya menurut adabu demokrasi, adabnya, akhlaknya demokrasi di negara demokrasi, itu baik dari pemerintah atau DPR, itu membuka ruang dialog. Membuka ruang dialog. Itu adabnya nomor satu. Adabnya nomor dua, ketika kita berdialog, itu dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Kita dialog, diskusi, menyampaikan ide-ide, dan bahkan mempertahankan idenya dengan cara yang baik. Bukan dengan cara riot, bukan dengan cara kekerasan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah adab demokrasi. Nah, ketika adab ini dijalankan, saya yakin nggak perlu turun ke jalan sampai merusak pagar, merusak bangunan-bangunan. Karena pagar dan bangunan itu tidak paham dan tidak tahu apa-apa pagarnya itu. Nah, tapi karena ada ketersumbatan ruang dialog ini, maka terjadilah itu. Harapan saya adab demokrasi ini dijalankan. Sekarang masih ada cara untuk menuju ke sana, yaitu kalau kita memang masih menginginkan sebagaimana PBNU akan melaksanakan dan mari bersama-sama secara beradab untuk mengajukan upaya hukum dengan jalur yang terbaik ke MK misalnya, itu lebih kita beradab dalam hal menyikapi masalah-masalah yang belum terselesaikan bersama. Bangsa yang beradab, bangsa yang menjunjung hukum-hukum dan apa saja yang telah disepakati. Itulah yang kita harapkan ke depan. Jangan sampai kita membuat kekerasan apa saja di mana dan di mana saja. Ya. Karena sesungguhnya kita adalah masyarakat yang mempunyai adab dalam hal berdemokrasi. Ya, kemarin Presiden Joko Widodo menanggapi aksi unjuk rasa ini dengan memberikan pernyataan kemarin. Anda melihatnya seperti apa pernyataan Presiden kemarin, Pak Suhud? Ya, disampaikan begitu itu baik, tapi mestinya penyampaian ini bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, kenapa menyampaikannya kok setelahnya? Coba dari awal sudah membuka ruang dialog. Nanti akan ketemu itu. Misalnya dari kaum buruh itu sisi mana, pasal berapa yang sudah dikehendaki, dan sisi mana pasal berapa yang belum dikehendaki, dan pasal mana, sisi mana yang harus bersama-sama direkonsiliasikan. Nah, ketika itu disampaikan dari awal, pintu dialog terbuka, saya yakin kita bangsa Indonesia yang sudah sepakat dengan negara musyawarah,
negara musyawarah itu akan tercapai yang mestinya ada hal-hal yang mutadoribah itu bisa direkonsiliasikan. Berarti dialog ini tugas tugas kita itu untuk at-taufiq al-masolih al-mutadoribah. Bagaimana kita merekonsiliasikan kepentingan-kepentingan yang mutadoribah, yang belum bisa diterima bersama-sama di antara dua pihak. Oke. Jadi dialog ini harusnya yang dibuka dari awal. Pak Muti, Anda melihatnya juga demikian atau seperti apa? Ya, sejak awal kan kita memang meminta supaya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu tidak buru-buru. Sebaiknya membuka ruang dialog dan aspirasi masyarakat yang seluas-luasnya. Saya tidak paham kenapa pemerintah dan DPR ini seperti kebelet gitu. Kebelet itu seperti harus segera memutuskan ini ada target apa gitu. Karena sesungguhnya yang urgen, yang mendesak pada situasi sekarang ini kan sebenarnya penanganan COVID dan recovery ekonomi dengan upaya-upaya bagaimana membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat segera mendapatkan harapan bahwa keadaan ini bisa menjadi lebih baik. Sehingga menurut saya sebenarnya existing undang-undang yang ada yang dilebur dalam omnibus itu sebenarnya juga masih bisa berlaku. Tetapi pertanyaannya juga memang ada apa kok seperti pemerintah dan DPR itu kebelet ingin segera menyelesaikan itu. Karena itu maka menyambung seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi tadi, tentu penjelasan sekian menteri sebelum Presiden menjelaskan secara langsung itu sebagai sebuah upaya untuk membangun komunikasi kita apresiasi. Tetapi kan tidak cukup dengan penjelasan yang one way, penjelasan yang hanya satu arah dari pemerintah kepada masyarakat lewat press conference. Suasananya tentu sangat berbeda ketika dialog itu diselenggarakan dalam forum pertemuan, apakah itu melalui daring seperti ini ataukah melalui offline dengan pertemuan luring dengan cara yang terbatas, itu kan juga bisa dilakukan. Dan elemen-elemen yang memang selama ini menolak atau berkeberatan itu diajak berbicara dan diberikan penjelasan bahwa sebagian aspirasi memang telah diakomodir oleh DPR. Jadi tidak seluruh aspirasi juga ditolak. Tetapi tentu saja kan dalam dialog itu kan ada proses listening, ada proses di mana saling mendengar, kemudian juga ada proses di mana kita menyampaikan pendapat. Dan oleh karena itu maka ke depan kalau misalnya solusi sejak awal juga Muhammadiyah mengusulkan kalau ada yang berkeberatan dan ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan ada kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh pelaksanaan undang-undang itu yang dialami oleh kelompok warga negara atau bahkan segelintir warga negara, itu dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh soal itu. Persoalannya kan memang masyarakat juga sekarang pada level tertentu tingkat kepercayaan kepada sebelumnya. Karena banyak persoalan yang dibawa ke MK itu, kasusnya kan misalnya dikabulkan untuk sebagian seluruhnya itu, implementasi pemerintah itu tidak bisa ditunggu. Sehingga kenapa kemudian sebagian masyarakat ini sangat berkeberatan untuk membawa persoalan ini ke MK, itu juga ada level kepercayaan kepada MK yang memang sekarang ini kalau saya amati memang agak menurun. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti tentang judicial review karena kita juga sudah bergabung bersama dengan Mbak Bivitri, pakar hukum tata negara. Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Mbak Bivitri, sebagai inisiator Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, bagaimana respons Presiden Jokowi kemarin menurut Anda? Menurut saya kemarin banyak sekali misleading information ya yang diberikan kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi hanya menyitir bagian-bagian yang hanya sepotong-sepotong begitu. Saya kira respons kemarin adalah kelanjutan sikapnya tentu saja bahwa
ia menganggap undang-undang ini jalan keluar dari segala persoalan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Dan itu menurut saya yang keliru. Nah, jadi kemarin itu banyak hal-hal yang kemudian jadi mengecilkan gerakan-gerakan penolakan yang menurut saya punya posisi yang lebih tepat begitu. Misalnya begini, dikatakannya perkata per kata. Pesangon, siapa bilang pesangon tidak ada? Pesangon ada, berhenti di situ. Nah, dalam konteks hukum, sebuah pasal itu tidak bisa dibaca sendirian. Bahkan suatu kata tidak boleh dicari, terus memang ada. Tidak bisa, tapi harus dicari. Ternyata pesangon memang ada, tapi diberikannya lebih rendah daripada kondisi yang ada sebelum ini. Nah, hal-hal itu yang kemarin semuanya disampaikan. Jadi kemarin waktu disampaikan, saya sangat menyesalkan karena kelihatan sekali bahwa yang dicoba dinarasikan oleh pemerintah dan DPR adalah narasi yang sebenarnya keliru, seakan-akan menganggap para penolak tidak mengerti. Padahal tentu saja sudah ada penggalian juga oleh para penolak tadi. Oke, Mbak Bivitri, kemarin Presiden juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan sejumlah aturan atau peraturan pelaksana dan menyatakan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi, memberikan masukan ataupun juga usulan. Apakah ini menurut Anda cukup atau perlu ada ruang dialog lain untuk bisa mengakomodasi permintaan kelompok lain untuk menerbitkan Perpu yang kita tahu setingkat undang-undang? Iya, kalau hanya peraturan pemerintah dan peraturan presiden tentu saja jauh dari cukup. Itu adalah perkataan yang normatif saja. Karena memang suatu undang-undang untuk bisa dilaksanakan oleh pelaksananya memerlukan biasanya, kalau bila didelegasikan, memerlukan peraturan turunan. Nah, tapi peraturan-peraturan turunan itu dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia di bawah undang-undang. Jadi tidak bisa mengatur berbeda dari undang-undangnya. Itu satu. Dan kemudian yang kedua, pada umumnya penyusunan PP dan juga peraturan presiden itu juga tidak bisa merupakan proses yang teknokratis, bukan politis. Jadi biasanya juga tidak bisa dilakukan partisipasinya secara masif seperti halnya dalam penyusunan undang-undang pada umumnya. Jadi sebenarnya respons yang lebih tepat adalah dari pihak eksekutif ya, adalah untuk misalnya mempertimbangkan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi kita tahu bahkan untuk revisi Undang-Undang KPK saja yang tahun lalu juga dipertimbangkan katanya, ternyata toh memang tidak mau dikeluarkan. Jadi saya kira kelihatan political will dari pemerintah yang memang tadi istilahnya Pak Abdul Muti tadi ya ngotot gitu ya. Jadi memang berkeras bahwa ini harus jalan gitu. Jadi saya kira memang ruang negosiasi sebenarnya hanya di permukaan, hanya untuk meredam demonstrasi-demonstrasi, tapi sebenarnya political will-nya ya ini harus jalan apapun adanya karena karpet merah untuk investor harus segera dibentangkan. Jadi apa saja nanti opsi-opsi dialog yang paling tepat untuk diambil, kita akan bahasnya nanti usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami segera kembali.